Shalom Church. Pagi hari ini saya percaya kita semua bersuka cita, amin. Saya mau ajak Bapak Ibu, teman-teman semua untuk memuji Tuhan bersama-sama, yuk, come on. Selangkah demi selangkah ku maju tiada lelah. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Katakan, imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Semua musuh gemetar. Oh, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang tak menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalamku. Yes. Haleluya. Oh. Mari sama-sama katakan, bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuat. Bila Kau di sisiku, pada siapa ku takut? Karena Kaulah perisai dan kuatku. Katakan, Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam.
Terima kasih Tuhan buat sorak-sorai pada pagi hari ini. Kami mau menyembah Engkau Tuhan lebih lagi Bapa. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Jiwaku haus akan hadirat-Mu, seperti tanah yang kering. Betapa ku rindu rasakan kasih-Mu, puaskan relung hatiku. Kaulah nafas hidupku, Kaulah bagianku, Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Kasih setia-Mu di setiap langkahku, hapuskan semua takutku. Ku angkat tanganku, tinggikan nama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, Kaulah nafas hidupku, Kaulah bagianku, Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, memegang hidupku. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naungan-Mu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, memegang hidupku. Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh.
Mari katakan sama-sama. Kaulah nafas hidupku, Kaulah bagianku, Kaulah nafas hidupku, Kaulah bagianku. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, memegang hidupku. Engkaulah tempat perlindunganku, dalam naunganmu ku berserah penuh. Jiwaku melekat kepadamu, sumber pengharapanku, memegang hidupku. Kau tempat perlindungan kami Tuhan, tempat kami bernaung Tuhan. Oh, kami sembah, mari sembah Dia. Come on church, mari naikkan sembahmu pagi hari ini. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan, makasih Tuhan. Oh, kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami muliakan Engkau. Oh, 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 oh. Yesus, Yesus. Shalom semua, selamat hari Minggu. Pada saat ini kita datang beribadah dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu.
Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Engkau baik, sangat baik. Kalau kami ada hingga saat ini, sebagaimana kami ada semuanya karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, ketika kami mendengar firman-Mu, berikan kami pengertian, agar kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kita akan mendeklarasikan iman kita. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God, make disciple, greater destiny. Puji Tuhan, minggu ini kita akan belajar kembali tentang living in freedom, hidup dalam kemerdekaan. Dengan satu judul, The Challenge, suatu tantangan. Hampir 2 bulan kita mendengar tentang firman Tuhan. Tentang kemerdekaan, hidup dalam kemerdekaan dan kebebasan. Yang diartikan kemerdekaan dan kebebasan dalam melakukan kebenaran. Bukan hidup bagaimana kita suka mempergunakan hidup ini. Tetapi kemerdekaan dan kebebasan dalam melakukan kebenaran Allah. Bukan kebenaran yang kadang seperti manusia atau banyak yang ditafsirkan menurut pandangan mereka. Tetapi kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Amsal 21 ayat 2-3. Ini saya ambil dari Amsal, tetapi dalam terjemahan yang mudah dimengerti. Ini dikatakan, orang menganggap segala sesuatu yang dilakukannya baik, tetapi Tuhanlah yang menentukan alasan yang sebenarnya yang akan dilakukannya. Ayat ketiga dikatakan, lakukanlah yang benar dan adil, Tuhan menyukainya lebih daripada kurban. Ini bahasa di Alkitab yang lebih jelas dikatakan, banyak orang menganggap jalannya lurus. Apa yang dia mengerti itu baik, tapi belum tentu baik. Ujungnya maut. Jadi dikatakan kita bukan melakukan kebenaran yang menurut kita sendiri benar. Tetapi yang memerdekakan kita adalah ketika kita melakukan kebenaran yang seturut Allah benar. Kebenaran dari firman Tuhan. Minggu lalu kita sudah mendengar Pastor Indra bahwa firman 1, tantangan menghadapi pengajaran palsu. 2, tantangan menghadapi hawa nafsu. Dan hari ini kita akan belajar ada pemeliharaan Tuhan dalam setiap tantangan. Ada pemeliharaan Tuhan dalam setiap tantangan. Ya, firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Petrus 2 ayat 4 sampai yang ke-9. Tapi terlebih dahulu kita akan baca. Ayat yang keempat. Sebab jika Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. 5, dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Ayat yang ke-6, dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Ayat yang ke-7 sampai ayat 9 demikian firman Tuhan. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka yang setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Firman Tuhan untuk hari ini
jelas dikatakan kita akan berbicara bagaimana Tuhan dapat memelihara kita di dalam setiap tantangan. Di dalam setiap tantangan. Melakukan kebenaran adalah suatu tantangan. Melakukan kebenaran, kebenaran firman, kebenaran Tuhan ya. Melakukan kebenaran di tengah-tengah orang, di tengah-tengah zaman, di tengah-tengah lingkungan yang tidak takut akan Tuhan adalah suatu tantangan. Tetapi sekarang kita akan mempelajari, akan belajar bahwa ada pemeliharaan Tuhan di saat kita mau melakukan kebenaran. Dan tidak mengikut arus orang fasik. Di sini jelas, kita akan lihat firman Tuhan. Saya ambil terjemahan sehari-hari ya, terjemahan sehari-hari. Pada ayat keempat. Di sini dikatakan ada 3 bukti dalam 2 Petrus 2 ayat 4 sampai 9 di mana Allah memelihara dan melindungi serta membebaskan orang-orang yang hidup di dalam kebenarannya walaupun mereka ada di zaman atau lingkungan yang jahat atau sebaliknya. Allah memelihara dan melindungi serta membebaskan orang-orang yang hidup di dalam kebenarannya. Walaupun mereka hidup di zaman atau lingkungan yang jahat. Atau sebaliknya, orang-orang jahat yang hidup pada masa itu dihukum. Kita lihat kita bahas satu persatu dari ayat yang tadi ya, 2 Petrus 2 ayat yang keempat kita lihat. Ada 3 bukti. Bukti pertama dikatakan demikian. 2 Petrus 2 ayat 4 dalam terjemahan sehari-hari. Sebagai bukti yang pertama, Allah tidak memberi ampun kepada malaikat-malaikat yang berdosa. Tetapi mereka dipenjarakan di dalam jurang yang gelap, di dalam neraka supaya diadili pada hari pengadilan. Jadi orang-orang yang tidak hidup benar, itu dikatakan ada penghukuman. Ini bukti bahwa kita ini bukan hanya dipanggil sebagai pemimpin, bukan hanya dipanggil untuk menjadi orang pengikut Kristus, tetapi kita dipanggil di dunia ini untuk menjalani hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Bagi yang hidupnya tidak mau, tidak bisa, tidak mau atau tidak memiliki keinginan untuk melakukan hal yang benar, di sini di ayat 4 dikatakan malaikat saja Tuhan hukum. Apalagi kita manusia. Jadi dikatakan kita tidak hanya dipanggil sebagai pemimpin atau penginjil atau anak-anak Tuhan. Tetapi kita dipanggil untuk melakukan kebenaran di tengah-tengah zaman yang jahat ini. Bukti pertama dikatakan kalau hidup tidak benar ada penghukuman. Tidak benar seturut firman, bukan tidak benar seturut kita. Seperti tadi dalam Amsal dikatakan banyak orang memandang apa yang dipikirannya lurus, bagus, baik. Tetapi ujungnya maut. Tetapi Allah sendiri yang tahu. Apakah itu kebenaran firman atau kebenaran diri sendiri. Kita tidak mengikuti kebenaran yang palsu. Yang kita anggap dari dunia. Itu kebenaran palsu. Kebenaran yang sesungguhnya ialah dalam Tuhan. Firman Tuhan. Itu kebenaran yang sesungguhnya. Untuk itu dikatakan kita dipanggil untuk melakukan kebenaran di zaman yang jahat ini. Kebenaran yang kita lakukan, orang yang hidup di zaman yang jahat tetap melakukan kebenaran Allah, tetap melakukan kebenaran Tuhan, dikatakan itu satu tantangan. Ya tantangan, seperti kita melawan arus. Orang semua ke kanan, kita harus ke kiri contohnya. Atau orang semua harus mundur, kita harus maju. Karena ini zaman yang jahat. Tuhan ingin kita hidup dalam dunia ini. Melakukan kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus.
Dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Kebenaran yang bagaimana? Kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kebenaran seturut pengertian kita sendiri. Kadang-kadang kita anggap baik, kadang-kadang kita anggap lurus, ternyata ujungnya maut. Ketika kita melakukan kebenaran di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan dan orang fasik, dikatakan Allah memelihara hidup kita. Tetapi sebaliknya, ketika banyak orang hidup dengan gaya hidup, dengan bukan seturut dengan kebenaran Allah. Firman Tuhan katakan ada penghukuman, malaikat saja dihukum. Dikatakan di sini. Itu bukti kedua. Bukti pertama bahwa di mana Allah memelihara. Dan orang yang tidak melakukan kebenaran ada penghukuman. Yang kedua, bukti kedua dikatakan dari 2 Petrus 2 ayat 5 dalam terjemahan sehari-hari. Dan bukti kedua, Allah menghukum orang-orang yang pada zaman Nuh ketika ia mendatangkan banjir besar. Allah menghukum orang-orang pada zaman Nuh ketika dia mendatangkan banjir besar. Tetapi Allah melindungi Nuh dan 7 orang lainnya. Nuh adalah orang yang memberitakan tentang hidup yang benar. Sedangkan mereka yang binasa adalah orang yang menolak untuk bertobat dan melayani Allah. Pemeliharaan Allah bagi orang yang hidup benar, bagi orang yang menghidup benar adalah satu tantangan untuk zaman ini, untuk zaman Nuh. Siapa Nuh itu? Kita akan lihat sedikit ceritanya dalam Kejadian 6 ayat yang 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dia bisa hidup benar di zaman yang sangat jahat. Untuk itu Tuhan katakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Jadi dikatakan di sini Tuhan membuktikan ketika Nuh melakukan kebenaran, dia memelihara Nuh dan keluarganya. Dia menyelamatkan, dia membebaskan Nuh, dia memerdekakan Nuh, membebaskan dari air bah, penghukuman untuk orang-orang zaman pada saat itu. Ini buktinya. Bukti kedua di mana Tuhan memelihara orang-orang yang mau hidup dalam kebenaran Allah. Tidak terbawa oleh arus, tidak terbawa oleh arus pengajaran-pengajaran palsu, ilah-ilah zaman sekarang. Zamannya pada saat itu. Di sini lebih ditekankan lagi dikatakan, Nuh adalah orang yang memberitakan tentang hidup yang benar. Sedangkan mereka yang binasa adalah orang-orang yang menolak untuk bertobat dan melayani Allah. Lihat, Nuh itu adalah orang yang memberitakan tentang hidup yang benar. Bukan hanya dia hidup benar, tetapi dia juga berusaha di zaman itu untuk memberitakan tentang kebenaran daripada Allah sendiri. Tidak ada dijumpain, tidak ada orang yang mau, yang bisa dibawa untuk diselamatkan, untuk mengenal kebenaran. Dan ketika penghukuman Tuhan datang, hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Yang lainnya masuk dalam air bah. Penghukuman yang Tuhan berikan pada saat itu. Kalaulah pada saat itu ketika Nuh memberitakan tentang hidup yang benar pada mereka dan mereka mau mendengar, tidaklah mungkin Allah akan menghukum pada zaman itu. Tetapi hanya Nuh yang dia didapatkan hidup benar. Dan hukuman itu melalui air bah Tuhan menghukum orang-orang sejaman itu. Bukti ketiga. 2 Petrus 2 ayat 6.
dalam terjemahan sehari-hari. Bukti yang ketiga, Allah menghukum kota Sodom dan Gomora dengan menghanguskan semua isinya sampai menjadi abu. Biarlah kejadian itu menjadi peringatan bagi kita, supaya kita tidak mencontoh cara hidup mereka yang tidak menghormati Allah. Ayat yang ketujuh dikatakan, perhatikan bahwa Allah menyelamatkan Lot. Karena Lot memang orang yang benar, tetapi setiap hari dia menderita karena melihat dan mendengar tentang perbuatan hawa nafsu bejat yang dilakukan oleh penduduk kedua kota itu, Sodom dan Gomora. Jadi selama orang benar itu hidup di antara mereka, hatinya hancur karena perbuatan mereka yang begitu jahat. Jelas firman Tuhan mengatakan Nuh dan Lot dibebaskan oleh Allah dari hukuman karena mereka hidup dalam kebenaran Allah. Coba lihat, Lot hidup di kota yang sangat bejat. Dua kota yang dihukum Tuhan adalah Sodom dan Gomora. Pada saat itu hanya Lot dan keluarga yang didapati orang benar. Ingatkah kita cerita tentang Abraham yang tawar-menawar dengan Tuhan agar tidak membinasakan kota Sodom dan Gomora? Tetapi hanya sedikit yang hidup benar. Akhirnya Tuhan menghukum kota itu. Ada bukti pemeliharaan Allah bagi orang-orang yang menghadapi tantangan, melakukan hidup di dalam kebenaran Allah. Di lingkungan, di zaman, di sekelilingnya orang-orang fasik, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Di sini dikatakan Lot sendiri mengalami hati yang hancur, jiwa yang menderita ketika hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Fasik, kebejatan, jahat. Dia sendiri menderita. Gak bisa, gak kuat, gak tahan. Ketika dia melakukan kebenaran, seluruh orang di sekelilingnya melakukan kejahatan. Allah memperhitungkan hal itu. Ketika kita melakukan kebenaran Allah di tengah-tengah orang-orang yang tidak melakukan kebenaran adalah satu tantangan. Tetapi Allah berjanji akan memelihara, membebaskan, memberkati orang-orang yang mau melakukan kebenaran dan tidak dipengaruhi oleh kejahatan zaman itu. Jadi bukan kebenaran kita sendiri yang kita lakukan, tapi kebenaran Allah. Kita lihat hancur hati. Tapi kebenarannya lah, kebenaran yang dia lakukanlah yang membebaskan dia. Gak dia diselamatkan. Jangan takut hidup benar di lingkungan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jangan takut mengikuti firman Tuhan. Jangan takut. Karena dikatakan pembelaan Tuhan ada. Untuk apa dunia orang lain berpihak kepada kita kalau Tuhan tidak berpihak kepada kita? Lebih baik Tuhan berpihak kepada kita, orang lain tidak berpihak kepada kita. Kalau untuk kebenaran. Ini harus kita pegang sebagai anak-anak Tuhan. Banyak orang ikut arus, ikut kebenaran zaman ini. Ya, kalau sekarang jujur gak ada untung lah. Ini kebenaran dunia. Kalau sekarang hidup baik, ya nggak ada relasi lah kalau kita cuma tulus-tulus aja. Kita harus adalah ini sedikit. Ini kebenaran dunia. Ya bos kita kan nggak lihat. Biar aja lah kita kerja
sembarangan. Dia nggak lihat kok, ini kebenaranmu. Kebenaran Tuhan apa? Orang lain bos kita nggak lihat, tapi Tuhan melihat. Untuk itu firman Tuhan, kebenaran Tuhan mengatakan, apapun yang kau lakukan, lakukan untuk Tuhan. Karena rasa takut akan Tuhan. Ya jujur gak cuan, jujur gak ada untung. Ini kebenaran dunia. Tapi Tuhan bilang orang jujur ada promosi dari Tuhan. Orang benar yang melakukan kebenaran firman. Lebih baik Allah berpihak kepada kita. Daripada dunia berpihak kepada kita. Ini firman Tuhan. Tapi ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ada di pihak kita. Tuhan membela kita. Tuhan membebaskan kita. Tuhan memerdekakan kita. Seperti Lot. Dia hidup di zaman yang jahat. Tapi dia tetap melakukan kebenaran. Tuhan melepaskan dia. Dari hukuman Sodom dan Gomora. Nuh dapat tetap melakukan kebenaran. Yang Tuhan inginkan. Ketika penghukuman itu datang. Hanya dia dan keluarganya diselamatkan. Jadi kita orang-orang percaya. Jangan takut melakukan kebenaran. Bagaimana kita tahu? Kita harus sering baca firman. Kita tahu apa kebenaran ya dari firman. Firman Tuhan yang memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Apa yang kebenaran daripada Allah. Apa yang Tuhan mau. Kalau jarang baca Alkitab, jarang baca firman ya kita gak tahu kebenaran firman. Apa yang harus kita lakukan. Kita kan berjalan seturut dengan kebenaran kita sendiri. Yang menurut kita benar. Padahal kita tidak tahu ujungnya menuju maut. Ini yang Amsal katakan tadi. Tanggapan Lot terhadap kejahatan dan kemesuman di sekitarnya menjadi ujian yang menentukan kebebasannya. Tanggapan Lot terhadap kejahatan, kesedihan, keperihan hatinya, kesakitan jiwanya ketika melihat orang-orang di sekeliling yang berbuat jahat. Tanggapannya terhadap kejahatan itu menjadi ujian yang menentukan kebebasannya. Kita bisa lihat dari kehidupan Lot dan Nuh. Ciri orang yang hidup benar itu satu. Mengasihi kebenaran, membenci kejahatan. Ya, ingat tadi ya cerita Nuh dan cerita Lot. Mereka menderita ketika melihat orang-orang di sekelilingnya melakukan kejahatan. Jadi ciri orang yang hidup benar satu. Mengasihi kebenaran, membenci kejahatan. Ibrani 1 ayat 9 dalam terjemahan sehari-hari. Engkau mengasihi orang-orang yang melakukan kebenaran. Tetapi membenci orang-orang yang melakukan kejahatan. Ciri orang yang hidup benar. Yang kedua, jiwa mereka susah tersiksa oleh dosa, kebejatan dan kejahatan. Jadi orang benar itu ketika melihat dosa, ketika melihat orang berdosa, menderita. Bukan malah, biasa. Dia pun menderita. Ketika kita hidup benar, di sekeliling kita orang tidak hidup benar, kita ini menderita. Perhatikan bahwa Allah menyelamatkan Lot karena Lot memang orang yang benar. Tetapi setiap hari ia menderita karena melihat dan mendengar tentang perbuatan hawa nafsu yang bejat yang dilakukan oleh penduduk kedua kota itu. Jadi selama orang benar itu hidup di antara mereka, hatinya hancur karena perbuatan mereka yang begitu jahat. Lihat, satu cerita yang luar biasa. Lot bisa hidup itu sebenarnya dia menderita. Tinggal di sekelilingnya di kota yang sangat jahat. Tapi Allah menyelamatkan
selamatkan dia dari penghukuman orang-orang fasik itu. Bagaimana dengan kita? Dapatkah kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan sekalipun di sekelilingmu banyak orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran? Bagaimana dengan kita? Dapatkah kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan sekalipun sekelilingmu banyak orang yang tidak hidup dalam kebenaran? Bisa enggak kita tetap konsisten nih di saat sekeliling kita tidak melakukan yang benar? Bisa enggak kita konsisten? Bisa enggak kita aku tetap? Bisa enggak kita melakukan firman Tuhan sekalipun orang lain tidak melihat? Bisa enggak? Kadang-kadang kan kita malu. Di depan orang kita bisa baik. Karena kita malu kalau didapatin anak Tuhan kok berbuat begini. Tapi kita bisa enggak ketika orang lain tidak melihat? Kita tetap melakukan hal yang benar. Karena kita tahu Allah kita yang besar melihatnya dari atas. Bukan harus orang lain yang melihat kita. Orang lain bisa lihat kita baik-baik saja. Tapi Tuhan bisa melihat kita. Tapi kalau kita tetap konsisten untuk melakukan hal yang baik. Hal yang benar seturut dengan firman Tuhan. Ada pembelaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Ada kemerdekaan di dalam Tuhan. Apakah kita kompromi dengan cara hidup mereka? Bahkan menganggap hal itu biasa? Atau kita merasa menderita mendengar cara hidup mereka? Gimana? Bisa nggak kita hidup dalam kebenaran? Sekalipun orang banyak yang tidak hidup dalam kebenaran di sekeliling kita, di keluarga kita, di famili kita, di lingkungan kita tinggal. Apakah kita malah kompromi hidup dengan mereka? Bahkan menganggap hal itu biasa, biasalah, gak apa-apalah. Atau kita merasa menderita melihat dan hidup di tengah-tengah orang yang melakukan kefasikan. Tapi di ayat yang terakhir dikatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 9. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Ayat terakhir satu kesimpulan. Kalau kita bisa, kita mau, kita dapat dengan konsisten melakukan kebenaran firman Tuhan. Di saat orang-orang fasik yang hidup di sekeliling kita, di zaman kita, tidak hidup dalam kebenaran. Dikatakan Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang yang saleh dari pencobaan. Ini firman Tuhan. Jangan takut melakukan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun di sekelilingmu tidak mendukung, tidak kau lihat, tidak kita lihat orang melakukan kebenaran. Tapi firman Tuhan mengatakan, kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi pemimpin. Kita bukan hanya dipanggil untuk menjadi anak Tuhan. Tetapi kita dipanggil menjadi anak Tuhan yang melakukan kebenaran. Di tengah-tengah orang yang tidak melakukan kebenaran. Agar nyata kebenaran Tuhan di tempat yang gelap. Karena kebenaran yang kita lakukan itu yang akan membebaskan kita, yang akan memerdekakan kita. Kita tutup dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Melalui firman Tuhan kami dapat belajar. Kami tidak perlu takut melakukan kebenaran. Dimanapun, baik di kantor, di keluarga, di sekolah, di kampus, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan kebenaran adalah itu suatu tantangan bagi kami.
dan Tuhan akan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman saat ini. Ajar kami tetap konsisten melakukan kebenaran-Mu di tengah-tengah zaman kami ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, yang telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikan-Mu, kesetiaan-Mu besar di dalam haleluya. Terima kasih Tuhan buat sorak-sorai pada pagi